Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. How are you in this situation? Are you okay? I'm fine. And you? Yes, you're okay. Before we are going to study, this brother we have to pray first. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Before we study, we need to pray to the God. Let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Good afternoon, sir. Oke. Kita belajar teks prosedur ya. Dari teks prosedur ini adalah sebetulnya pembelajaran yang sangat menarik. Sangat enak untuk dipelajari karena kenapa? Segalanya itu harus punya rencana, punya step-step, punya langkah-langkah supaya akhir daripada sebuah cerita ataupun sebuah tulisan pasti akan memiliki makna. Kenapa? Secara beraturan. Nonton dulu videonya ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan nonton dulu ya. Jadi kamu nonton video ini, setelah itu saya akan buat pertanyaan, makanya simak baik-baik. Ya, simak baik-baik ini cerita ini. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ilmu. Belajar adalah proses pengalaman membuat perilaku secara kesimpulan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan dunia. Namun, tidak ingin sesuai resepnya. Bingung sendiri kan? Kita kepala terus. Iya, Pak. Mana ada belum? Waktu sudah selesai. Kamu kenapa? Setelah hari tadi, aku tidak bisa mengerti dan kenapa. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu katakan. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi
Kemarin yang belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai sampai subuh. Iya ya, harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke. Ini video pendek. Nah, kalau menurut kamu, kalau ini ada kamu lihat temanmu seperti ini, how do you think? Bagaimana menurut? Saya mau berkomentar. Silakan. Your name please. Ya, silakan. Bisa berdiri. People who are lazy will not get success in the future. Oh yes. Menurut tempat ini, if we are lazy, how to get success? Semua orang pun pasti begitu. Namanya saja malas dan tidak ada keberhasilan dalam hidup. Oleh itu kita harus paksakan diri karena kenapa? Ditayangkan ini, video ini, proses pembelajaran itu pasti akan ada akhirnya. Kalian hari ini di SMK, hari akan datang pasti bukan di sini lagi. Itu maksudnya. Oleh itu ayo nak, kita jangan buang-buang waktu. Waktunya kita ini sangat sedikit. Waktu hari ini kita harus belajar, ya kita harus belajar. Istirahat harus kita istirahat. Itulah proses yang sebenarnya. Oke ya. Terima kasih. Satu lagi. Siapa lagi mau berkomentar tentang cerita pendek tadi? Ya, silakan. Your name please. Turn up please. Ya. The meaning of friendship from this video is to prepare learning and don't waste time on things that are not important. Jadi dalam bahasa Indonesia, maka yang dapat kami dari video tersebut yaitu teruslah belajar dan jangan membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Karena pendidikan yang dapat membantu kalian meraih kesuksesan. Ingat, tidak ada yang namanya sia-sia di dunia ini. Oke. Oke. Jadi menurut temanmu, kalau kamu buang-buang waktu itu pasti sia-sia. Ayo seperti Mahatma Gandhi katakan, betapa pentingnya pendidikan itu. Cobalah kita seperti ini, seperti situasi seperti ini. Apakah besok akan seperti ini? Belum tentu. Oleh itu ayo, mumpung kita ini masih usia-usia untuk belajar, ayo kita belajar. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan. Topik kita ini akan berbicara tentang menulis, writing. Jadi tidak sembarang. Walaupun tidak seperti ini saya lagi untuk speakingnya, karena memang gampang, speakingnya gampang. Tidak sama kita menulis, makanya saya sampaikan hati-hati dengan menulis. Jangan sembarang menulis bahasa Inggris. Kalaupun you mau menulis, konsultasilah. Misalnya katakan saja, you have friend another country, punya teman di luar negeri misalnya, diskusilah pada kami. Sir, bisa nggak ini? Sudah cocok kayak tulisan seperti ini. Kalau kamu bilang tidak bisa, ini harus dirubah. Tujuanmu apa? Kamu bilang apa? Nah, nanti saya mau bilang begini, sir, itu nanti dikoreksi.
Tidak bisa serta-merta seperti bahasa Indonesia, tidak bisa. Atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, struktur teks atau teks prosedur tahapan penulisan. Yang pertama ini adalah pengantar tentang topik. Anda tulis dulu topiknya, topik apa yang mau berbicara. Misalnya Anda mau topiknya how to be a good friend. Berarti Anda sudah berpikir, oh saya ini seharusnya berbuat kepada teman seperti apa. Tidak bisa nak bilang sebagai seorang teman yang baik, menjadi seorang teman yang baik langsung kita tidak kenal orangnya, langsung kasih ruang. Cocok, tapi belum nanti step kesekian. Apakah itu kamu berkenalan dulu, kamu bantu dia dengan ucapan, setelah itu ucapan tidak mampu kamu lakukan, membantu ini. Kamu masuk dalam persoalannya dia, itu tidak membantu, itu adalah teman yang baik. Tidak bisa serta-merta, ini uang, tidak bisa. Bagus, tapi tidak cocok. Harus ada step-stepnya. Tapi kita harus tahu sifatnya bagaimana. Oh, saya harus bantu dia dengan ucapan dulu, dengan saran. Setelah dengan saran kita masuk dalam tindakan. Setelah tindakan tidak berhasil, ya ayo kita bantu dia dengan ini. Barangkali itu yang betul. Nah itu menjadi teman yang baik. Jangan kita untuk menulis. Kamu menulis surat itu tidak bisa langsung seakan-akan friend, please give me your money. Tidak bisa langsung begitu. Tidak cocok. Bagus tapi tidak cocok. Kenapa langsung mau kasih uang atau minta uang? Berkenalan dulu kayak atau gimana tinggal dan sebagainya. Masa kok langsung. Kayak tidak seperti itu. Harus punya grammar atau tata bahasa. Harus punya tata bahasa. Tata bahasa Indonesia ada. SPO kan namanya. Nah contoh ya, misalnya saya ini SPO kan. Bahasa Indonesia ini SPOK. Di SMP pun kita belajar dulu. Beberapa udah lupa SPOK. Lupa ya? Ada. Bahasa Inggris pun demikian. Cuma kita lihat ya SPOK. Predikat, misalnya saya melihat. Objek itu adalah kalau kami dulu bilang penderita sebagai objeknya, sebagai sasaran. Misalnya saya melihat kamu. Nah, kalau ini keterangan, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, misalnya saya melihat kamu. Kapan kamu? Kemarin. Nah, kemarin misalnya. Berarti berbicara bentuk lampau. Sir, benarkah kalau saya tulis begini? Saya see, berarti apa ya? You, yesterday, berarti apa ya? Yesterday. Pemahaman ini kalau diartikan, saya lihat kamu kemarin benar. Bahasa Indonesia. Kenapa saya harus menulis harus mantap? Ini yang jadi persoalan. Kenapa? Melihatnya kapan? Kemarin. Berarti ini harus diganti bentuk kedua. Dia harus pakai saw. I saw you yesterday. Tanpa juga pakai yesterday. Kalau kamu pakai bentuk kedua, bentuk lampau, pasti sudah dinyatakan bahwa bukan hari ini kamu melihat. Saya lihat kamu. Tanpa ini. Perhatikan. Saya lihat kamu. I saw you. Sudah jelas bukan hari ini. Pasti bentuk lampau. Itu pentingnya kita menulis. Pernah lihat ini? Done? Kalau ada orang bilang ini sudah kau ke sana dan dia WA dan jadi sudah dilakukan. Jadi kata dan ini sudah dilakukan. Makanya ini bentuk lampau ini. Bentuk lampau. Kata kerjanya jangan lagi jadi lampau, kembali ke bentuk awal. Makanya ini kembali ke bentuk. Bagaimana kau bertanya? Gampang, ini saja ke duluan ini. Did I see you yesterday? Apakah saya lihat kamu kemarin? Perhati baik-baik. Kalau memang iya, saya lihat kamu. Yes. You
to discuss ya. Yes. Siapa ketua kelompoknya? Oke, ini ganti. Oke, ada nama-nama sih. Ketua kelompok. Ketua kelompok ini. English. Bahasa Inggris. Ada sini. Sama itu. Jauh ketua kelompok. Oke ya. Jadi pay attention please, pay attention please. Jadi you have to read first. Baca dulu ada teksnya di situ. Dan itu ada contohnya. Nanti menurut kamu bagaimana? You have to use English ya. You have to write by English. Nah, bahasa Inggris inilah yang saya mau lihat bagaimana tata bahasanya, cara menulisnya. Saya mau cari tahu, paham nggak selama ini saya ajari Anda bagaimana cara menulis? Ini akan kita pengambilan nilai untuk ini. Oke, saya kasih waktu Anda kira-kira 15 sampai 20 menit saja. Ini saya bisa. Oke. Ini kan tidak perlu ini. Ini saya komposisi nama. Oh, oke. Ini kan bacaan. Ya kan? Iya, ini bisa tambah-tambah. Ini saya ambil di ini. Ya nanti baca ya. Paham toh? Kita punya ada. Nah, nanti baru diskusi ya, yang mana, kenapa, tapi ingat ada alasan ini. Alasannya apa ini? Ini alasan ini. Cuci muka, kita bisa stay back, bisa tidak ngantuk. Kenapa memang cuci muka? Halo? Wah itu, tapi sama juga orang dengar musik stay back, tapi ada orang tidak suka dengar musik dia tidur. Nanti you have to discuss, diskusi apa kesimpulan daripada aku mengajarkan. Memang tidak gampang menulis. Tidak gampang menulis. Dia pendidikan itu harus bisa belajar itu hanya sebagai tujuan saja. Belum berarti harus itu. Misalnya sistem tidak ada nonton musik. Dia nonton boleh, tapi apakah disetujui dalam lingkungan sekolah belum dikontrol seperti iya, when you take a rest, terus time, waktu istirahat, menutupi. Tapi paling bagus itu sambil belajar menutupi. Bukan menutupi, baru belajar. Biasanya ngantuk juga. Atau belajar di bawah pohon. Iya, artinya kita belajar tidak melihat teman, tapi kita melihat pemandangan. Atau kita dengan musik, tapi ingat, semuanya orang dengan musik yang bisa belajar. Bisa juga tidak mau dia, disuruh dia tidur. Iya, terbuai dia dengan apa lagu. Iya, cuma yang paling bagus itu kalau dibuat kelas. Tidak walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada komentar? Oke, jadi penilaian kelompok dulu. Nanti saya kumpul nilai per orang. Kelompok yang pertama. Kelompok berapa?
What is your conclusion? Apa kesimpulan daripada hasil diskusi? Tunggu. Iya, iya. Ini kan hasil kelompoknya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon. Good afternoon. I will present the result of our group work instead result of our group how to avoid getting sleep in class carefully. Number 1, wash your face Yeah. so that the sleepiness goes away. Number 2, drink cold water so that we feel fresh and don't feel sleepy in the class. Number 3, listen to music. Sometimes there are some people who like to listen to music while not assistance to they don't sleep. Number 4, study. We can repeat the material that the teacher has explained. Number 5, don't stay up late. The reason is because it can cause you to feel sleepy during class. Maybe that's all I can see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita saja. Thank you very much. Kelompok berapa nih? 5. Oh, 5. Thank you. Kelompok 5. Ya, langsung sudah diambil ya kelompoknya. From group 2. Iya. The result for my discussion of my group is how to avoid sleeping or sleeping in the class. Number 1, wash your face with cold water. Iya. The reason is because to refresh the eyes and face. Number 2, strengthening the sitting position. The reason is strengthening the sitting position is known to increase sympathetic nerve activity in the body. Number 3, drink water. The reason is because the brain focuses while studying after drinking enough water, which can automatically make drowsiness disappear. Number 4, moving your body. By moving around, such walking around the classroom, the heart can pump blood faster. As a result, the lost energy will return and your concentration will increase. Number 5, talk with your seatmate. Talk with your seatmate for a while, talk about business, gossip, or food. To avoid the simulation caused by drowsiness. Thank you, sir. Oke, kita saja. Oke, thank you ya. Kelompok 5, sana kelompok 5. Sudah? 1. Oke. Oke, siapa? 3. Boleh? Coba kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Setelah itu kita evaluasi. Jadi kelompok berapa nih? Sudah bisa? Sudah berapa? Sudah berapa banyak? Ya boleh lah, coba dulu lagi. How to avoid sleeping or sleeping in the class. Iya. Number 1, wash face, because it can signal change in temperature so that the body will respond by increasing mental focus. Drink no water. 2. When force in the body are maintained, blood can continue to carry oxygen and various nutrients that the brain needs. As a result, you will be able to stay focused with
study. Number 2, study in the life. Help our vision will to be better and also makes us more focused. Number 4, sit up straight. Oh, sit up straight. Oh, duduk tegak. Kalau buku begini kan tinggal tangan begini sudah melayang. Terus tegak. Kalau bongkok beda dengan table pasti sleeping. Gampang saja. Iya. Good posture can make a person more attractive and also make the musical of the body feel. Dengan musik. Number 1, stretching. Iya. Stretching keeps the blood flowing and regenerations to the body. Oke, clap hands together. Oke, lihat. Jadi and stimulates opening of the pores. So student will feel pressure and ready to listen again. Getting enough sleep. Because enough sleep time makes a feeder in your activities. Drinking coffee. Because the caffeine in coffee makes us more focused. Shower with the weather before going to school. Cold weather in the morning makes your body feel fit. Take a break when class is not in session. Taking breaks when there are no class sessions allows energy to accumulate in your body. oke, clap hands together. Oke, lihat. Jadi saya mau evaluasi nih. Mulai dari kelompok 5, kelompok 2, kelompok 4, kemudian 3 dan kelompok 1. Nah, ini kalau kelompok ya, coba cek saya. Nanti proses belajar yang tetap oleh biasa ya. Kelompok 3. Oke. Langsung kelompok 3. Ya langsung. Oke, thank you sir. Okay, thank you, sir. Wash your face. Washing your face with cold water can make your face feel more refreshed and ready to receive lessons again. 2. Time to eat your lunch at school. Bringing lunch can be convenient, healthy, and more nutritious from home and save money on snacks. 3. Sharing candy. By sharing candy of dog will continue to move and help reduce gains. 4. Upright sitting position. Sitting upright is known to increase sympathetic activity in the body. 5. Enough rest. Getting enough rest makes your body feel fresh and you don't feel sleepy when you can start learning within fast. Oke, thank you. Clap hands together. Clap hands together. Kelompok 3. Oh, konsumsi candy. Sebagai kesimpulan, nanti kalau pulang jangan